Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembacaan hari ini. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.6, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen yang dibaca dan didengar. Untuk memenuhi indikator pencapaian 3.6.1, yaitu menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, hendaklah kita membaca doa agar ilmu yang disampaikan bisa kita serap dengan baik. Berdoa dimulai. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Kemudian kita masuk kepada struktur cerpen. Pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambar awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua, kita masuk kepada orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, kita masuk kepada komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab atau akibat. Kemudian kita masuk kepada evaluasi. Pada bagian evaluasi, terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Lalu kita masuk ke resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Nah, yang terakhir kita masuk bagian koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis pada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen tersebut. Nah, setelah kita mempelajari tentang struktur dari cerita pendek, kita lebih mengetahui tentang apa saja komponen yang harus ada dalam cerita pendek, agar kita bisa mengetahui dan lebih mudah untuk merancang jika kita ingin membuat cerita pendek tersebut. Mungkin di pertemuan tentang cerita pendek pertama hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkan untuk pertemuan kedua, yaitu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Jadi sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.